Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Amaliatul Mutamimah, nomor NPM 1618001421, dari kelompok B, kelas A, semester 4, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari responsi praktikum formulasi teknologi sediaan cair semi padat dengan judul formulasi sediaan suspensi ibuprofen dengan penambahan zat pengawet dan penambahan kosolven. Sebelum kita memasuki reformulasi dari sediaan suspensi, maka kita harus mengetahui apa itu suspensi. Suspensi merupakan sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Suspensi memiliki keuntungan dan kekurangan dibanding dari sediaan yang lain. Keuntungan suspensi yaitu nomor 1, ukuran partikel lebih kecil sehingga lebih mudah diabsorpsi. Yang kedua, dapat menutupi bau dan rasa dari obat karena menggunakan sirup simplex. Yang ketiga, baik digunakan untuk orang yang sulit mengkonsumsi tablet, pil, kapsul, terutama untuk anak-anak. Yang keempat, memiliki homogenitas yang cukup tinggi. Yang kelima, dapat mengurangi penguraian zat aktif yang tidak stabil dalam air. Yang kedua, ada kekurangan sediaan suspensi. Yang pertama, kestabilan rendah. Nomor 2, jika membentuk caking akan sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya turun. Yang ketiga, alirannya menyebabkan sukar dituang. Yang keempat, ketetapan dosis lebih rendah daripada bentuk sediaan larutan. Yang kelima, pada saat penyimpanan kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi, terutama jika terjadi perubahan temperatur. Yang keenam, sediaan suspensi harus dikocok terlebih dahulu untuk memperoleh dosis yang diinginkan. Kemudian, faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembuatan sediaan suspensi diantaranya adalah 1, ukuran partikel. Yang kedua, ada kekentalan atau viskositas. Yang ketiga, ada jumlah partikel. Dan yang keempat, sifat atau muatan partikel. Alasan pembuatan suspensi diantaranya adalah 1, bahan obat tidak larut tetapi masih dikehendaki dalam bentuk cair. Yang kedua, untuk obat tertentu dalam bentuk suspensi lebih stabil daripada larutan. Yang ketiga, untuk obat tertentu rasa dalam bentuk suspensi lebih enak daripada larutan. Yang keempat, untuk tujuan depot terapi. Macam-macam sediaan suspensi berdasarkan kegunaannya. 1, suspensi oral. Yang kedua, suspensi topikal. Yang ketiga, suspensi tetes telinga. Dan yang keempat, suspensi oftalmik. Formula baku yang saya gunakan yaitu dari formulasi 1, jurnal Amelia Wintari. Dalam formulasi tersebut dibuat suspensi sebanyak 100 ml. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut: 1, ibuprofen sebanyak 2 gram, natrosol HPR 1%, sukrosa 25 gram, natrium sitrat 2 gram, perasa jeruk 0,50 ml, pewarna jingga 0,25 ml, dan aquades sampai tanda batas. Khasiat masing-masing bahan dalam formula tersebut adalah ibuprofen berfungsi sebagai zat aktif, kemudian ada natrosol HPR berfungsi sebagai suspending agent, kemudian sukrosa berfungsi sebagai pemanis, natrium sitrat berfungsi sebagai pendapar, perasa jeruk berfungsi sebagai pengaroma, pewarna jingga berfungsi sebagai pewarna, dan aquades berfungsi sebagai pelarut. Setelah mengetahui formula baku, maka yang dilakukan adalah mengkaji ulang formula tersebut. Dan hasilnya adalah formula tersebut perlu penambahan bahan berupa kosolven dan pengawet.
Dalam formula ini digunakan ibuprofen sebagai zat aktif obat yang memiliki kelarutan praktis tidak larut dalam air. Merupakan golongan obat antiinflamasi non-steroid derivat asam propionat yang mempunyai efek analgetik dan antipiretik. Untuk zat-zat yang sukar untuk dibasahi, sebaiknya dibuat menjadi suspensi. Namun, zat-zat yang bersifat hidrofobik biasanya memiliki afinitas yang lebih kuat terhadap udara daripada cairan. Cairan sulit untuk menghilangkan udara di sekitar zat padat, sehingga partikel-partikel padat cenderung membentuk agregat yang diselubungi udara dan akan mengembang di atas permukaan medium berdispersi. Akan tetapi, kesulitan ini dapat diatasi dengan penambahan kosolven. Ibuprofen tersebut praktis tidak larut dalam air. Maka, untuk meningkatkan kelarutan dari ibuprofen, digunakan sebuah kosolven. Dalam formula ini akan ditambahkan kosolven yang berupa propilen glikol. Kosolven sendiri adalah pelarut yang ditambahkan dalam suatu sistem untuk membantu melarutkan atau meningkatkan stabilitas dari suatu zat. Cara ini disebut kosolvensi. Sebagai pelarut atau kosolven, propilen glikol digunakan dalam konsentrasi 10-30%. Dalam formulasi ini, penambahan propilen glikol digunakan 10% saja. Penambahan bahan pengawet perlu ditambahkan karena selain dipengaruhi oleh perubahan temperatur, penurunan viskositas pada suspensi yang menggunakan bahan pensuspensi yang berasal dari golongan polisakarida yaitu natrosol HPR ketika disimpan dalam jangka waktu cukup lama atau seiring dengan bertambahnya usia sediaan tersebut dapat mengakibatkan pertumbuhannya bakteri pada sediaan tersebut. Jika sediaan cair yang mengandung natrosol HPR akan disimpan dalam jangka waktu lama, maka perlu ditambahkan bahan pengawet yang efektif, seperti natrium benzoat dan asam sorbat. Maka dipilihlah bahan pengawet berupa asam benzoat. Asam benzoat penggunaannya luas dalam kosmetik, makanan, dan obat-obatan sebagai pengawet. Untuk suspensi dalam konsentrasi oral digunakan 0,1%. Dalam literatur lain juga disebutkan, yang termasuk dalam golongan pengawet asam benzoat dan garam-garamnya digunakan konsentrasi 0,1-0,3%. Setelah melalui beberapa pertimbangan, maka didapat formulasi pengembangan sebagai berikut. Bahan-bahannya adalah ibuprofen 2 gram sebagai zat aktif, kemudian natrosol HPR 1% berfungsi sebagai suspending agent, asam benzoat 0,1% berfungsi sebagai bahan pengawet, sukrosa 25 gram berfungsi sebagai bahan pemanis, natrium sitrat 2 gram berfungsi sebagai pendapar, perasa jeruk 0,50 ml berfungsi sebagai pengaroma, pewarna jingga 0,25 ml berfungsi sebagai pewarna, propilen glikol 10% berfungsi sebagai kosolven, kemudian aquades sampai tanda batas berfungsi sebagai pelarut. Dalam formulasi tadi merupakan formula pengembangan yang saya gunakan. Setelah adanya penambahan bahan pengawet dan penambahan kosolven, penambahan bahan pengawet berupa asam benzoat dan penambahan kosolven berupa propilen glikol. Setelah adanya penambahan dua bahan tersebut, diharapkan suspensi dapat stabil dalam fisiknya. Kemudian di dalam suspensi ada beberapa evaluasi yang dilakukan. Di antaranya adalah 1. Uji organoleptis, yang kedua ada uji bobot jenis,
Yang ketiga ada uji viskositas. Yang keempat ada pengukuran pH. Dan yang kelima ada uji sedimentasi. Dan yang keenam ada uji redispersibilitas. Yang pertama uji organoleptis. Uji organoleptis meliputi pengecekan bentuk, warna, bau, dan rasa dari sediaan tersebut. Yang kedua ada uji bobot jenis. Uji bobot jenis dilakukan untuk mengetahui bobot jenis dari sediaan tersebut. Syarat dari uji bobot jenis yaitu suspensi bobot jenisnya yaitu lebih dari 1 gram per mili. Yang ketiga ada uji viskositas. Pengujian viskositas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar konsistensi sediaan dan menunjukkan kekentalan dari suatu sediaan yang diukur dengan viskometer. Viskositas yang terlalu tinggi tidak diharapkan karena dapat menyebabkan masalah penuangan suspensi dari wadah dan sulitnya sediaan untuk terdispersi kembali. Yang keempat ada pengukuran pH. Dilakukan untuk mengetahui pH dari sediaan tersebut. pH sediaan harus dipertahankan tetap berada dalam pH asam karena ibuprofen pemberian oral diabsorpsi 95% di lambung. Syarat pH yang baik untuk suspensi ibuprofen adalah 3,5 sampai 5,0. Kemudian uji volume sedimentasi. Pengujian volume sedimentasi dilakukan untuk mengetahui rasio pengendapan atau nilai F yang terjadi selama penyimpanan waktu tertentu. Terakhir, uji redispersi untuk mengetahui kemampuan suspensi untuk dapat terdispersi kembali secara homogen dengan pengocokan ringan. Redispersi dipengaruhi oleh viskositas dari sediaan, di mana semakin tinggi viskositas, maka redispersibilitas yang dihasilkan semakin rendah. Demikian presentasi dari saya tentang reformulasi sediaan ibuprofen dengan penambahan bahan pengawet berupa sambensuat dan penambahan kosolven berupa propilen glikol. Mohon maaf apabila selama presentasi terdapat kekeliruan dalam bertutur kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.